YouTube siap ya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di seri khotbah di bukit. Tapi kita masuk di Matius 7 ayat selanjutnya ya. Kita akan membaca dulu Matius 7 ayat 7 sampai 14. Matius 7 ayat 7 sampai 14. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Baik, Bapak Ibu, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada hidup. Menuju pada kehidupan kekal itu tidak mudah, nggak bisa ngelundung, nggak bisa pasif, ya harus ada perjuangan. Bapak Ibu, ayat-ayat yang dibaca tadi seringkali ditafsir sembrono, ya. Di ayat 7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, ketoklah. Dianggap ayat ini sebagai Tuhan selalu menjawab atau mengabulkan doa. Apalagi doa hal-hal jasmani. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Wah, segalanya berarti minta, harus cari, harus ketok, bahkan push, pray until something happen, gitu ya. Banyak yang berpikir, banyak yang menafsir ini hal-hal jasmani, padahal jelas bukan hal-hal jasmani. Kenapa? Lah konteksnya di ayat 13 itu hal-hal kehidupan ya. Hal-hal kerajaan sorga. Jadi sebetulnya masalah mintalah, carilah, ketoklah itu bukan hal-hal jasmani sebetulnya. Ya. Karena di ayat 13-14 itu ujung-ujungnya pintu yang sesak, itu ujung-ujungnya kehidupan, kekekalan itu maksudnya. Jadi pasti ayat 7 bukan masalah jasmani. Ya. Seringkali ayat-ayat ini ditafsir bahwa Tuhan selalu menjawab atau mengabulkan doa, terutama hal-hal jasmani. Jelas tidak seperti itu, ya. Jelas tidak seperti itu. Ajaran di Matius 7 ayat 7 sampai 11 tidak boleh lepas dari apa yang diperbincangkan Tuhan tentang kerajaan sorga di ayat-ayat atasnya dan ayat-ayat bawahnya, tidak boleh dilepas. Ya, masih terkait dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga yaitu pemerintahan Allah dan kehendaknya yang telah diajarkan sejak pasal 5, 6, lalu 7. Bahkan selanjutnya itu masih tentang kehidupan, masih tentang hal-hal rohani. Jadi jelas bukan meraih harta, kekayaan yang sudah jelas dilarang sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk mengejar harta kekayaan.
Yang penting ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang penting kamu rajin. Berapapun berkatnya ucapkan syukur. Dan Tuhan mengajar seperti itu. Ya, hal-hal seperti ini jangan dilupakan kalau kita bahas satu ayat, gitu ya. Makanya saya selalu pakai bahan khotbah itu berkelanjutan supaya Anda bisa mulai berpikir bahwa ayat ini tidak akan lepas dari konteks sebelumnya. Jika masih satu pasal, bahkan jika masih satu kitab, ini masih terkait, gitu loh. Ya, tidak boleh dilupakan. Kita harus memahami secara konteks, bukan teks. Ya, karena teks tidak pernah berdiri sendiri. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita pada khotbah di bukit ini untuk meminta, mencari dan mengetuk pintu kerajaan sorga untuk mendapatkan segala hal yang baik dalam kerajaan sorga. Yang kita minta apa? Segala hal yang baik dalam kerajaan sorga. Kalau orang mengerti firman, hal kerajaan sorga adalah hal-hal rohani. Ya seharusnya tidak minta hal-hal jasmani. Bukan gak boleh ya. Tetapi maksud dari ayat-ayat ini, mintalah hal-hal rohani. Jika seseorang yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di sorga, pasti tahu yang terbaik buat kita. Kalimat ini hendak menyatakan bahwa di sorga, kalimat ini hendak menyatakan bahwa Bapa di sorga lebih tahu kebutuhan manusia daripada Bapak manusiawi atau bapak-bapak yang jahat. Amin. Kita percaya ya Bapak di sorga lebih tahu. Kalau kita tahu, yakin Bapak di sorga lebih tahu, jangan minteri Bapak di sorga. Konsekuensinya begitu. Ya. Kalau dulu saya kan diajar, doa itu jangan bertele-tele. Bukan gitu. Doa itu yang komplit. Doa itu yang detail. Wah, ada sebuah buku yang mengajarkan, kalau minta istri, minta sesuai spesifikasimu, yang keriting lah, yang matanya belok lah, yang kulitnya putih gitu, diajar gitu. Dulu saya penganut itu Bapak Ibu, tapi nggak pernah terjadi. Makanya ini benar apa enggak, akhirnya semua saya bakar. Nggak seperti itu, kita nggak usah minteri Tuhan, karena Bapak sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Gitu ya. Jadi kalau kita minta saja apa yang kita perlukan, khususnya hal-hal rohani. Kalau hal-hal jasmani, berkat jasmani, Bapak di dunia itu loh, ya Bapak di surga itu loh memberkati orang-orang di dunia ini baik maupun jahat, betul? Kalau hal-hal jasmani, Bapak di surga memberi hujan, memberi matahari pada orang benar, pada orang jahat, sama. Yang penting kita kerja rajin, makan. Jadi tidak usah sibukkan, repotkan, bingungkan masalah harta kekayaan. Tuhan cuma mengajar kepada kita, kalau hal-hal jasmani ya berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya, selesai. Yang penting kita kerja rajin, berapapun upahnya, puji Tuhan, ucapkan syukur, berlebih ditabung. Kalau memang perlu dikeluarkan, digerakkan Tuhan, keluarkan. Bahkan kalau kita mau jadi berkat, belikan sesuatu, bagikan, tidak ada masalah. Itu tujuan hidup Kristen, menjadi terang. Ya, jadi tidak usah bingung urusan-urusan jasmani yang dibingungkan oleh orang-orang dunia. Tuhan tidak ngajarin untuk minta hal-hal seperti itu. Tuhan nggak ngajarin untuk kita minta, mengetok hal-hal receh seperti itu. Sekarang saya bisa ngomong receh karena saya ngerti kebenarannya. Dulu ya enggak bisa Bapak Ibu, saya tahu itu. Tetapi kalau Anda, kita, saya mengerti kebenaran, ya kita harus tahu bahwa prinsipnya sebelum kita lahir, Allah Bapa sudah menyediakan makanan bagi kita. Betul? Sebelum kita lahir, Bapak sudah nyiapin makan. Anda Bapak Ibu punya anak, punya cucu, sebelum lahir sudah dibelikan popok, sudah dibelikan baju, sudah dibelikan box bayi, betul? Lah Bapak di surga juga begitu. Sebelum Anda lahir, padi sudah menguning. Sebelum Anda lahir, ikan-ikan sudah tambah banyak, bertelur. Makanan banyak.
Kita cuma tinggal bekerja. Gak usah ribut masalah itu. Yang perlu diperhatikan dalam ajaran Tuhan, mintalah, mencari, mengetok, itu untuk urusan hal-hal rohani, bukan jasmani. Wah, kok ekstrim Pak ajarannya? Lah, kenyataannya begitu. Dulu saya nggak paham. Tapi saya setelah belajar hermeneutik, belajar mentafsir ayat-ayat sesuai konteks, munculnya begini. Coba ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu, bapak yang jahat tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Betul? Kalau anaknya lapar minta ikan, bapak yang jahat, preman istilahnya gitu ya, tidak akan memberikan ular kepada anaknya. Betul ya? Ular itu berbahaya istilahnya. Apalagi Bapak di sorga tidak akan memberikan harta kekayaan kepada manusia jika membuat manusia terikat mamon. Betul enggak? Di Matius 6 ayat 24 dikatakan begitu. Ayo dibaca aja yuk. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas? Kita tidak dapat mengabdi pada Allah dan Mamon. Kita tidak dapat bekerja untuk Allah dan bekerja untuk Mamon. Kita tidak bisa fokus mencari Allah sembari sibuk mencari uang, menumpuk kekayaan artinya, tidak bisa. Harus pilih salah satu. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan mengajari mintalah, mencari, ketoklah itu untuk hal-hal mamon, untuk hal-hal jasmani, tidak mungkin. Karena Tuhan suruh pilih salah satu dan Tuhan ingin setiap anaknya kembali kepadanya. Jadi tidak mungkin Tuhan ngajarin itu. Ya. Bapak Ibu, kenapa orang-orang sulit memahami ini? Karena banyak orang Kristen tidak belajar menggunakan pikirannya secara maksimal. Makanya di sebagian seminari, khususnya yang bukan Pantekosta, bukan Pantekosta khususnya ya, yang Protestan, yang Katolik, mata kuliah filsafat itu maksimal. Supaya sebelum orang mentafsir Alkitab, mentafsir ayat-ayat, mereka sudah bisa berpikir kritis. Ya, pelajaran filsafat itu membantu seseorang untuk berpikir kritis. Ya. Jadi kalau ayat-ayat ini ditafsir, mencari, mintalah, ketoklah itu untuk hal-hal jasmani, jelas salah. Karena ayat di atasnya dan ayat di bawahnya tidak menjurus ke hal-hal jasmani. Bisa dipahami? Amin. Jelas Tuhan mengajarkan supaya kita mengabdi pada satu Tuhan, yaitu Allah, bukan Mamon. Jelas Tuhan mengajarkan apa yang dicari bangsa-bangsa itu tidak perlu kamu utamakan yang dari Allah, utamakan yang menjadi kehendak Allah, utamakan berkat di sorga, utamakan hal-hal sorgawi, bukan hal-hal jasmani. Jangan utamakan hal-hal jasmani. Itu kan, gitu loh. Jadi kita harus paham ini Bapak Ibu ya, supaya kita tidak salah berdoa. Bapak Ibu, Bapak tidak akan mencelakai anaknya dengan memberikan permintaan yang membuat anaknya binasa, tidak akan. Jika bapakmu yang jahat tidak akan memberikan ular pada anak yang minta roti, mosok Bapak di sorga memberikan harta limpah, jika tahu kalau kamu dilimpahi harta, malah jadi pengkhianat, malah jadi menjauh darinya, tidak akan. Ya. Perlu kerelaan Bapak Ibu untuk memahami hal ini. Karena banyak orang yang cita-citanya kaya, termasuk saya dulu. Kok gini ya, berat banget jadi ikut Tuhan. Kok saya tidak boleh cita-cita punya banyak barang, banyak harta. Saya meletakkan segala keinginan saya untuk kaya raya itu enggak mudah.
tapi akhirnya saya bisa. Nah, siapkah kita untuk hal itu? Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh kaya. Ingin kaya, fokus mau kaya, minta hal-hal jasmani, itu yang enggak benar. Tapi kalau kita bekerja rajin, ya, kita bekerja maksimal, kita bekerja dengan cerdas, Tuhan berkati kita dengan limpah, Tuhan percayakan harta itu, ya gunakan dengan bijak, ucapkan syukur, dan berhati-hatilah jangan sampai terpeleset. Kan begitu caranya berpikir. Tapi setidaknya kita sudah tahu fokusnya kekristenan bukan mencari harta kekayaan. Pak, di perjanjian lama itu Pak, janji Tuhan pada Israel, itu janji Tuhan untuk Israel loh, bukan untuk perorangan, untuk sebuah bangsa. Mereka harus terpelihara sampai melahirkan Mesias. Halo Bapak Ibu, buktinya 2000 tahun mereka terlunta-lunta, 2000 tahun anak Allah ini yang dijanjikan berkat ini terserak ke Eropa, terserak ke Asia, terserak ke Afrika, bambong. Halo Bapak Ibu, kita harus paham bahwa setiap ayat punya konteksnya sendiri. Nah, ini yang harus tahu. Ya. Kita tidak dilarang meminta hal jasmani, selama itu merupakan kebutuhan pokok. Ya, seperti Tuhan ajarkan, berikan pada hari ini makanan kami secukupnya. Ya. Jadi bukan untuk menumpuk harta. Kita tidak diajarkan meminta berlebihan harta di bumi, sebab jelas fokus kita bukan harta di bumi, tapi harta di sorga. Ayo fokusnya. Sudahkah kita mikirkan? Ya. Kenapa kita cuma memikirkan kantor kita, toko kita, pabrik kita, perusahaan kita? Kenapa gak kita pikirkan, aku harus melakukan apa untuk Tuhan? Kenapa gak kita lakukan, aku bisa melakukan apa untuk sesamaku? Kok untuk sesama Pak? Bukannya minta itu untuk kita? Enggak loh. Nanti di ayat-ayat selanjutnya itu arahnya malah kita minta agar kita mampu berbuat sesuatu untuk sesama. Ya. Yesus mengajar kita berdoa sesuai kehendak Bapa yang ingin semua anak-anaknya selamat dan kembali kepadanya. Betul? Bapak itu ingin anak-anak kembali kepada Bapak. Bapak itu tidak ingin anak-anaknya hilang, menjauh daripadanya. Karena mencintai yang lain, mencintai segala keindahan dunia, mencintai segala hal-hal jasmani. Tuhan tidak mau, Bapak tidak mau. Kita baca aja, Yakobus 4 ayat 4-5. Yakobus 4 ayat 4 dan 5. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Jelas? Roh yang ada pada kita itu milik Allah, diinginkan kembali kepada Allah. Roh yang ada pada kita tidak akan kembali pada Allah jika kita mencintai dunia, jika kita menjadi sahabat dunia. Loh, jelas loh. Jelas. Antara keduniawian dan kerohanian ini berpisah. Dalam kekristenan hal jasmani dan hal rohani berpisah. Tidak bisa jadi satu, tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, enggak bisa. Ya. Memahami kerajaan sorga dan kebenarannya bukan hal mudah. Kita harus minta kepada Bapa empunya kerajaan, apa yang harus kita hadirkan dalam hidup ini, dan mencari kebenaran, bertindak dalam kerajaan tersebut. Jadi kita harus meminta, mencari, mengetok, ya. Apa yang Allah kehendaki buat kita lakukan, Bapak Ibu. Dengan tulus loh.
Dengan sungguh-sungguh loh, bukan ngakali Tuhan. Tuhan berkatono aku supaya aku bisa jadi berkat buat yang lain. Alah, itu kan akal-akalan. Kok tahu Pak David? Nah, dulu saya kan juga begitu. Saya ingin jadi berkat Tuhan buat yang lain. Emangnya kalau kamu dengan berkat yang ada sekarang tidak bisa memberkati orang lain? Mulailah dengan apa yang ada. Jangan ngadalin Tuhan. Tuhan tahu kok kelicikan hati kita. Minggu lalu sudah dikhotbahkan kelicikan hati kita. Jujur saja, oh ini licik ya, Tuhan tahu. Jangan doa seperti itu. Ya, Tuhan tahu kok. Jangan seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kok liciknya hati kita. Ya. Ada hal-hal umum seperti yang diajarkan dalam kitab suci Bapak Ibu. Tapi juga ada hal-hal khusus yang harus kita pahami secara pribadi dalam jam-jam doa. Ya, kita harus mencari. Doa itu harusnya mencari, bukan cuma minta-minta, ya. Tapi mencari tahu. CTO, kata mencari berarti menyelidiki, bukan berarti sesuatu yang mudah ditemukan. Halo, berdoa itu duduk diam merenung Bapak Ibu, bukan ngomong sendiri, tapi mencari tahu apa kehendak Tuhan. Ya, kata mencari atau menyelidiki juga mengandung makna usaha. Tidak otomatis tahu. Kita baca firman setiap hari. Di pagi hari kita berdoa. Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku? Apa panggilan-Mu bagiku? Kita harus memperkarakan Bapak Ibu. Jangan sampai kita dipanggil pulang Tuhan dalam posisi kita tidak ngerti panggilan kita loh. Jangan sampai kita belum selesai melakukan panggilan kita loh. Memahami panggilan kita itu penting dan mendesak. Bukan sekedar penting, mendesak. Saya umur 50 tahun depan. Berapa lama lagi? 70? Haleluya. Kalau 70. Sisa 20 tahun loh. Apa tugas saya selesai? Jangan sampai tidak selesai Bapak Ibu. Kita akan dianggap hamba yang tidak setia. Jangan sampai. Ayo pikirkan. Kadang-kadang manusia ini merasa santai karena berpikir penghakiman itu belum tentu ada. Kalau ada gimana? Jangan sampai kita dinilai, dihakimi sebagai hamba yang tidak setia, hamba yang tidak berguna. Tuhan berjanji bagi setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan janji kok. Kalau kita mencari, kalau kita meminta, kalau kita mengetok, sorga, Allah Bapa maksudnya, kita akan diberitahu apa yang bisa menjadi bagian kita. Kita bisa tahu kok, asal kita mau tekun. Asal fokus kita mencari hal-hal itu. Jangan terdistrak, jangan dibelokkan dengan hal-hal jasmani. Masalah kita hidup seolah-olah hal-hal rohani itu enggak penting. Yang penting sekarang cari duit, aku bisa makan. Hanya seperti itu. Ini distrak loh Bapak Ibu. Saya enggak menyalahkan Anda cari makan, ya memang harus cari makan. Tetapi bukan itu yang utama. Adakan waktu, sisihkan waktu buat mencari tahu apa panggilan Tuhan. Kalau tentang kesucian batin, hidup kudus, pikiran tidak kotor, firman Tuhan sudah bicara dan semua orang juga sudah tahu. Tetapi yang perlu tahu, Anda harus tahu panggilan Anda apa selama Anda hidup. Anda harus lakukan apa saat hidup. Panggilan Yesus apa? Berkeliling ke kota-kota di Yudea, berkeliling ke kota-kota di Israel untuk mengabarkan kerajaan
Allah. Satu. Kedua, dia mati disalib menebus manusia. Itu tugas panggilannya. Ya, apa panggilan kita? Halo Bapak Ibu. Panggilan saya dan Anda belum tentu sama. Apa panggilan Anda tapi? Allah akan menuntun Bapak Ibu, setiap orang yang mencari kebenaran atau kebaikan. Ya, Allah akan menuntun setiap orang untuk menemukan ya, panggilannya, itu maksudnya. Harus aktif, harus berjuang mendapatkan yang ia cari. Tetapi bagi orang yang tidak niat, tidak berminat mengerti panggilannya, ya jelas gak diberitahu. Minatnya cuma cari duit, minatnya cuma ngumpul harta, ya tidak akan diberitahu. Sibuknya hanya untuk hobinya, sibuknya hanya untuk cita-citanya, ya tidak akan diberitahu. Tetapi kalau kita mencari tahu apa panggilanmu bagiku Tuhan, apa yang harus aku selesaikan Tuhan sebagai bagian kerajaan Allah, Tuhan pasti kasih tahu. Karena nggak ada yang namanya perabot nggak berguna. Amin. Nggak ada perabot nggak berguna, semua seharusnya di kerajaan Allah itu berguna. Apa kegunaan kita bagi kerajaan Allah? Itu loh yang harus kita minta. Tuhan pasti tidak akan memberikan hal yang jahat. Tuhan pasti tidak akan memberikan hal-hal yang menjerumuskan kepada mereka yang meminta hal yang baik. Tidak mungkin. Jadi kita harus tahu. Anda tergabung di gereja ini, apa gunanya? Apa yang bisa Anda dukung? Kita kan tidak bisa melayani Tuhan sendiri-sendiri. Kita membentuk gereja, kita membentuk jemaat ini supaya pekerjaan Tuhan itu maksimal. Karena masing-masing orang saling mendukung. Tidak bisa pendeta bekerja sendirian, itu omong kosong. Tidak bisa juga jemaat jalan sendirian, nggak ada yang membimbing. Jadi kita saling melengkapi. Bagianku apa Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Oke, bukan gereja, di masyarakat, di lingkungan, apa yang harus Anda lakukan? Cari tahu. Karena kita diciptakan untuk berbuah. Buah itulah yang disebut terang. Nah, tema Natalnya, pertahankan terangmu, betul? Apa yang mau dipertahankan kalau terang aja belum punya? Pertanyaannya begitu, pertahankan terangmu. Terang yang mana? Berbuah saja tidak, jadi terang saja belum. Kan begitu. Ayo, ini saya sedang mendorong Anda untuk berbuah, untuk jadi terang. Selama kita dipandang eksklusif, kita belum jadi terang loh. Halo Bapak Ibu. Di Israel Bapak Ibu ya, di Israel zaman Tuhan Yesus, ya zaman sebelum Tuhan Yesus, ada seorang rabi namanya Hillel. Seorang rabi terkemuka ya di awal Masehi sebelum Tuhan Yesus lahir, pernah mengajar sebuah intisari Taurat. Bagi Rabi Hillel, intisari Taurat itu ini. Apa yang engkau benci, jangan lakukan pada sesamamu. Inilah keseluruhan Taurat. Itu kata Rabi Hillel. Sebelum Tuhan Yesus. Ya. Sementara ada di bagian lain, ya di kitab Tobit. Di kitab Tobit, di Deuterokanonika, Tobit 4 ayat 15, menuliskan, apa yang tidak kau sukai, jangan kau perbuat kepada siapapun. Ya. Kalimat-kalimat ini dianggap sebagai golden rule, dianggap sebagai perintah emas. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan hal yang lain. Ya. Jika kalimat-kalimat tadi bentuknya negatif, ya, bentuk negatif tahu ya, apa yang kau benci jangan lakukan kepada sesamamu. Ya. Apa yang tidak kau sukai jangan kau perbuat kepada sesamamu, bentuknya negatif. Maksudnya negatif apa? Jangan berbuat jahat, betul? Dengan nasihat ini, kita cuek saja sudah beres, betul enggak?
Ngerti tidak maksudnya? Kita cuek, nggak mau tahu aja. Kita sudah selesai loh melakukan ayat-ayat ini, betul enggak? Segala sesuatu, ya, apa yang tidak kau sukai, ya, apa yang kau benci, jangan lakukan terhadap sesamamu. Berarti kita terhadap sesama diam saja, selesai loh ayat ini, betul enggak? Kita sudah selesai melakukannya, karena kita tidak melakukan hal yang jahat kepada saudara kita, betul enggak? Tapi Yesus mengatakan yang sebaliknya. Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kalimat-kalimat tadi bentuknya negatif, kalimatnya Tuhan Yesus bentuknya positif. Kalau kamu ingin orang berbuat baik padamu, lakukan kebaikan itu pada orang lain. Ini aktif loh. Betul enggak? Kalau kita diam tok, kita enggak bisa loh. Kalau kita diam saja, kita tidak bisa loh menunaikan ayat ini. Kalau kita diam saja, kita tidak bisa mengerjakan ayat-ayat ini, enggak bisa. Kalau ayat-ayatnya Rabi tadi, selama kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, kita diam saja, selesai, beres. Betul enggak? Tapi kalau perintahnya Tuhan, kalau kita tidak aktif berbuat baik, kita tidak menggenapi ayat-ayat ini loh. Ngerti enggak maksudnya? Perintahnya Tuhan itu aktif loh Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya. Hari Kamis, hari Minggu itu kan khotbahnya sebenarnya berbeda ya. Hari Minggu dari surat Roma Paulus, hari Kamis dari Matius. Tapi arahnya semua sama. Kita harus aktif mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan katakan, mintalah, ketoklah, carilah itu. Kita meminta, mengetok untuk hal-hal yang membuat kita semakin benar di hadapan Allah. Aku harus melakukan apa Tuhan bagimu? Nah, ke orang lain bahkan, bukan ke diri kita. Halo, yang disebut berkat, yang disebut berbuah, itu orang lain yang menikmati. Allah yang menikmati. Dengan orang lain mendapatkan berkat dari kita, Allah disenangkan, Allah bersuka. Tapi kalau kita belum apa-apa, kita belum melakukan apapun, ya Tuhan nggak suka, ya Tuhan nggak bisa menikmati. Ya. Jika kalimat-kalimat umumnya berbentuk negatif, tetapi di Matius 7 ayat 12-14, Tuhan menyempurnakan kebenaran ini dengan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak sekedar tidak melakukan yang jahat kepada sesama. Yesus mengajar untuk aktif melakukan sesuatu kebaikan kepada sesama. Seperti yang kita harapkan. Ya. Memang kita melakukan dengan tulus, itu harus. Ya. Tetapi siapa sih yang tidak suka kalau kita mendapatkan sebuah kebaikan? Betul enggak? Saya tidak berharap setiap tahun dapat ucapan selamat ulang tahun, enggak. Tapi kalau tiba-tiba ada yang perhatian, ya baik kan? Sama. Kita tidak pernah kepingin kok dapat kado Natal. Tetapi tiba-tiba ada orang yang ngasih kado Natal, seneng enggak? Sama, lakukan itu. Berpikirlah untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Adalah mungkin tidak melakukan kejahatan kepada sesama, mungkin saja. Cuek saja kita sudah beres kon, ya. Cuek saja sudah beres kok, tidak menyakiti sesama. Ya. Tetapi jauh lebih sulit jika kita harus berbuat baik kepada sesama. Ya. Seperti kita kehendaki orang melakukan kepada kita. Ini menekankan pada sisi kasih yang nyata. Bagaimana aku mengasihi kamu, apa yang aku harus lakukan bagimu. Bahkan kepada orang yang tidak minta tolong pada kita, harusnya kita perhatikan, orang ini butuh apa ya? Kok menderita banget kelihatannya? Aktif. Semua ajaran ini memang sulit Bapak Ibu.
Tuhan Yesus mengumpamakannya sebagai jalan yang sempit, lorong yang tidak bisa seenaknya, ya, bebas bergerak, lorong yang sempit yang tidak bisa seenaknya bebas bergerak sesuka kita. Hodos itu maksudnya. Namun Tuhan mengajar kita untuk memilih jalan ini. Karena jalan yang lebar itu kebinasaan. Ada ya lagunya sekolah minggu? Masih dinyanyikan enggak? Tolong dinyanyikan. Ya, supaya anak-anak juga tahu bahwa jalan yang benar itu sulit. Sesungguhnya Bapak Ibu, ya sesungguhnya kata mintalah, carilah, ketoklah adalah perintah Tuhan kepada manusia untuk secara aktif memahami apa yang baik dan yang benar, yang bisa kita lakukan. Ya. Coba dibaca lagi yuk ayat itu yuk. Ayat berapa? Ayat 7 itu ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata mintalah, carilah, ketoklah. Ketiga kalimat itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, bentuknya verb, imperatif, present, aktif. Kita disuruh Tuhan, kita diperintah Tuhan untuk aktif. Halo Bapak Ibu, aktif. Bukan diem tok, bukan tunggu proposal datang, bukan tunggu orang minta tolong. Harus aktif. Kita yang cari tahu siapa yang butuh pertolongan. Halo. Ayo. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita harus aktif mencari tahu apa yang membangun dan memberkati orang lain. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat padamu, pada kita, perbuatlah demikian kepada mereka. Kita harus aktif. Kita harus mencari tahu apa yang membangun dan memberkati orang lain. Sebagaimana kita ingin diperlakukan kepada, ya, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya meskipun kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain itu dengan tulus, tanpa niat cari untung, tetapi ayo aktif, jangan diem. Sudahkah dalam hari-hari Anda memikirkan saudara seiman Anda, tetangga Anda? Halo, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda selalu memikirkan cuma anak, selalu istri atau suami gitu? Tidak pernah mikirin orang lain kebutuhannya apa? Ayo kita berpikir ya. Jika tidak ingin diganggu orang ya jangan mengganggu orang lain. Jika tidak ingin dihakimi ya jangan menghakimi orang lain. Jika ingin mendapatkan kemurahan, bermurah hatilah kepada orang lain. Kita harus mulai Bapak Ibu. Ya masalahnya ya kebanyakan orang yang berkelebihan merasa tidak butuh orang lain. Jadi kurang menghayati hal ini. Makanya Tuhan katakan, carilah, mencari tahulah. Kamu nggak merasakan, cari tahulah bagaimana rasanya jadi orang miskin, bagaimana rasanya jadi orang yang bermasalah. Cari tahu. Punyalah empati, itu kata modernnya, carilah gitu ya. Punyalah empati, milikilah empati, itu istilahnya. Seringkali kita pasif Bapak Ibu, apalagi dengan alasan yang rohani, menunggu digerakkan Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus menggerakkan Anda untuk memberi jika Anda tidak terbiasa memberi, tidak mungkin. Manusia itu kodratnya pelit, serakah. Tidak mungkin Anda punya niat untuk memberi orang lain, memperhatikan orang lain, ya, menopang orang lain, mendorong orang lain, tidak mungkin. Kenapa? Karena tabiat kita, karakter kita sejak
pada mulanya gitu ya, sudah jatuh dalam dosa, sudah salah gitu loh. Jadi harus dimulai Bapak Ibu. Kita harus meminta pencerahan, kita harus mencari pemahaman, kita harus mengetok pintu sorga. Proyek apa Tuhan yang harus kita kerjakan? Proyek apa Tuhan yang harus aku kerjakan? Kita diciptakan untuk berbuat baik loh Bapak Ibu. Masa enggak ngerti? Kadang-kadang lewat gitu aja. Sudah terlalu gini ya, kita sudah warak dengan ajaran, ayo hidup suci, hidup kudus, bersihkan pikiran, hatimu, tidak boleh mendendam. Itu pastilah, itu hal-hal umum. Itu hal remeh-temeh sebetulnya dalam kekristenan, hal dasar. Tapi tujuan Allah menciptakan kita untuk berbuat baik. Setelah kita tahu kebenaran-kebenaran tadi yang saya katakan itu, kita harus berbuah, kita harus do something. Baca yuk Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita Bapak Ibu diciptakan dalam Kristus, dibentuk oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jelas pekerjaan loh, bukan cuma berpikir baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah tuh punya rencana-rencana baik untuk manusia. Apa bagian kita? Kita diciptakan untuk ambil bagian dalam rencana Allah yang besar itu loh. Jadi gak cukup cuma rajin berdoa, rajin puji-pujian, merasa sudah punya pengampunan, sudah bersih pikirannya, tidak cabul, cukup. Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Panggilan apa yang harus kita selesaikan? Perbuatan baik apa yang harus kita tuntaskan? Ayo mikir. Sekali lagi saya katakan, selama gereja ini masih eksklusif, kita belum jadi berkat, kita belum berbuah, dan kita belum jadi terang. Belum, jangan puas. Jangan puas dengan kebenaran yang kita miliki. Aletheia itu harus jadi dikayosune. Kebenaran dalam pikiran itu harus berbuah menjadi tindakan-tindakan yang baik. Kita harus minta itu. Minta hal-hal apa Tuhan yang harus aku lakukan? Untuk apa gereja ini didirikan? Kan begitu. Sesungguhnya setelah kita belajar banyak, menyerap kebenaran, hidup kita untuk hal-hal memberdayakan untuk memberkati orang lain. Inilah buah. Ya, inilah buah yang kita hasilkan. Inilah buah kita. Ya. Apa yang kita serap, kebenaran apa yang kita serap dan kita berhasil memberdayakan atau memberkati orang lain, inilah buah kita. Inilah keselamatan kita. Kalau cuma sekedar tidak berpikir cabul, kalau cuma sekedar aku sudah mengampuni Pak, aku tidak jengkel, aku sudah jaga mulut Pak. Apa itu sudah selamat? Belum. Kita belum jadi buah, kita tidak dinikmati orang kok. Kita belum dinikmati Allah kok. Setengah kebenaran bukan kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran itu utuh, bukan cuma separuh. Kita diciptakan dalam Kristus untuk hidup suci, untuk hidup kudus, untuk jadi berkat. Itu. Kita harus aktif belajar berbuat baik. Kita harus latihan melakukan kebaikan. Dari 10 kali perbuatan baik kita akan mendapatkan pesan dan kesan dari Roh Kudus. Apa, bagaimana seharusnya kita. Ya. Bapak Ibu, orang tidak akan pernah mengerti apa panggilannya jika tidak melangkah. Ada pepatah Cina, berjalan 1000 mil harus dimulai dari langkah pertama. Mulailah.
Kita berbuat baik pertama, kita mungkin masih bingung. Kita berbuat baik kedua, apapun itu, kita mungkin masih galau. 3 kalinya, kita merasakan damai sejahtera. Ya ini sudah ada agak benar berarti. Keempat, kita dalam perbuatan baik yang kita lakukan, kok gak pas ya? Nah ini berarti bukan. Yang kelima, benar ada damai sejahtera. Yang keenam, bahkan ada suara, mulai ada suara. Kamu harusnya enggak begini, kamu harusnya begitu. Nah, ngerti lagi. 7, 8, 9, 10. Ya, benar, gagal, benar. Bapak Ibu, ini loh. Ini bisa kita renungkan. Jangan-jangan panggilanku di nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya, nomor 9, nomor 10. Ngerti maksudnya ya? Halo, bisa dipahami? Kita tidak akan pernah tahu panggilan kita apa kalau kita nggak melangkah memberkati orang lain. Bapak Ibu, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah kepingin jadi pendeta. Tetapi saya dengan belajar firman, pada saat SK yang lama itu mulai, wah saya getol baca buku, pagi baca buku, sore capek kan enggak mungkin baca, saya dengarkan seri khotbahnya Pak Eras 3-4 jam. Dan saya belajar sharing di Komsel, dulu pas di Bali, belajar ngomong, belajar sharing. Harus melangkah. Begitu ada panggilan, oh kelihatannya ini. Terbiasa baca firman, terbiasa menjelaskan, jangan-jangan Tuhan panggil aku untuk itu. Pada saat Pak Tony ngomong, bro, ayo bangun gereja, buat gereja, kamu yang ngajar. Aku bertanya, jangan-jangan itu panggilanku. Kalau aku nolak, salah jangan-jangan. Aku paham ya Bapak Ibu, saya mulai melangkah lagi, belajar lagi. Saya tidak pernah ingin jadi pendeta, tetapi saya tahu panggilan saya jadi pendeta pada saat saya membicarakan firman ada gairah. Pada saat saya belajar ada gairah. Wow, kok gini ya? Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita tidak punya gairah, kita tidak akan betah kok baca Alkitab. Jangankan 1 jam, 10 menit aja malas. Yakin saya. Tetapi saya menemukan pada saat saya baca firman dengan penjelasan-penjelasannya Pak Eras dulu, loh kok logis ya, kok masuk akal ya. Saya tertarik, saya berminat, saya sukacita memahami itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Baru saya melangkah jadi pendeta. Tapi kalau saya tidak belajar, saya tidak mengalami gairah itu, ya saya tidak akan pernah mengerti panggilan saya apa. Nah kita harus cari tahu apa panggilan. Belum tentu pendeta kan, ada yang lain. Cari tahu. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan kita tolong. Ya, kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan kita tolong. Jika tidak terbiasa menolong orang. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan kita tolong jika tidak terbiasa menolong orang. Kepekaan akan muncul saat orang terbiasa. Kepekaan akan muncul saat orang terbiasa. Ya. Kita harus berusaha Bapak Ibu, bahkan berjuang. Karena ini tidak mudah, harus melangkah dulu, harus berani salah dulu. Sesuai komando Tuhan Pak, betul, memberi itu sesuai komando Tuhan, betul. Tetapi tidak mungkin komando Tuhan itu ujuk-ujuk kita pahami. Kalau tidak terbiasa memberi, tidak mungkin. Kita harus mengalahkan daging kita dulu, kita harus mengalahkan pelit kita dulu. Kita harus menanggalkan segala milik kita dulu, baru Tuhan ajar kemana, ke kiri, ke kanan, itu. Itu yang harus kita minta. Mintalah apa? Hal-hal rohani, supaya kita bisa jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bunda Teresa, Anda tahu semua ya? Itu suster yang dipanggil untuk melayani apa? Orang kusta.
Tapi apakah dia mulai dari perawat orang kusta? Tidak, dia kan suster. Dia kan suster biarawan. Kerjanya cuma berdoa, baca kitab suci. Betul enggak? Cuman itu. Tetapi saat dia melangkah, belajar, merawat di rumah sakit, bahkan dia membangun rumah sakit, dia tahu panggilannya merawat orang kusta. Spesifik akhirnya. Itu loh Bapak Ibu yang saya harapkan dari gereja ini, jemaat bisa paham apa panggilannya. Jangan sampai di pengadilan, selesai enggak tugasmu? Apa ya? Loh, pura-pura enggak tahu lagi. Jangan. Ayo kita mikir itu, karena kita diciptakan Tuhan untuk perbuatan baik. Halo? Itu loh maksudnya. Do something. Bahkan bukan sekedar do something, to be something. Jadilah sesuatu yang berguna bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Memuliakan Tuhan itu tidak nyanyi-nyanyi, memuliakan Tuhan itu berguna bagi sesama, itulah tanda memuliakan Tuhan. Memberkati orang lain, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar nyanyi. Tuhan itu hanya bisa disenangkan jika umatnya saling mengasihi. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihlah sesamamu. Lakukan sesuatu. Amin. Mari kita berdoa.